kita akan membahas tentang masalah pelaporan konsolidasi tambahan. Di sini kasus yang diambil adalah masalah konsolidasi lanjutan di Alphabet. Alphabet ini perusahaan induknya dari Google. Siapa yang tidak tahu Google ya? Semua dari kita menggunakan Google sebagai mesin pencarinya. Nah, di tahun 2014, Alphabet mengubah kebijakannya terkait goodwill dan mulai melakukan pengujian goodwill secara berkala. Ini untuk memastikan bahwa goodwillnya tidak melebihi nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi. Jika misalnya terjadi kelebihan, maka dia harus turunkan nilai dan mengakui kerugian atas penurunan nilai goodwill tersebut. Jadi, dalam konsolidasi ada juga masalah ya. Kemudian masalah lain untuk konsolidasi Alphabet, untuk diakuntansinya investasi minoritas dalam perusahaan lain. Alphabet ini kan punya banyak entitas anak dan itu dimiliki sebagian, sehingga harus mengakui investasi yang sifatnya minoritas dalam laporan keuangannya. Kemudian untuk entitas asosiasi di luar negeri, itu juga ada perbedaan standar akuntansi masing-masing negara. Kemudian Alphabet juga harus mempertimbangkan masalah lain seperti akuntansi penghasilannya mengikuti aturan di negara yang berlaku, akuntansi pajaknya juga beda, pengakuan aset berbeda. Karena si Alphabet ini perusahaan besar, ini harus melibatkan banyak masalah akuntansi yang harus dikelola secara hati-hati. Nah, di sini ada laporan arus kas konsolidasi. Pada dasarnya ini sama dengan arus kas yang biasa. Kalau di intermediate accounting itu sudah dipelajari. Nah, kalau di advanced accounting ini kita gabungkan laporan arus kasnya dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Penjelasannya masih sama, hanya saja ini memang digabung induk dan anaknya. Kemudian konsolidasi setelah akuisisi interim. Konsolidasi setelah akuisisi interim ini adalah proses konsolidasi setelah terjadi akuisisi di tengah tahun. Ini melibatkan penggabungan laporan keuangan dari entitas baru diakuisisi ke dalam laporan keuangan perusahaan induk. Setelah terjadi akuisisi, ini ya, entitas anak akan menyusun laporan keuangan untuk sisa tahun buku. Laporan tersebut kemudian digabungkan dengan laporan keuangan perusahaan induk. Ini kalau sudah diakuisisi, maka si anak itu harus membuat laporan keuangan juga untuk sisa tahun bukunya setelah diakuisisi ya, dan itu nanti akan digabung. Sebelum diakuisisi ya berarti itu tidak dikonsolidasikan karena berbeda kepemilikannya. Ini adalah langkah-langkah umum proses konsolidasi. Yang pertama, menentukan tanggal akuisisi dan tanggal konsolidasi. Ini ketika perusahaan induk mendapatkan kembali entitas anak yang baru diakuisisi. Kalau tanggal konsolidasi, tanggal entitas anak diakuisisi akan digabungkan dengan perusahaan induk. Tanggal konsolidasi, biasanya tanggal konsolidasi adalah tanggal akuisisi atau tanggal terdekat setelahnya. Kedua, kita menilai wajar entitas anak yang baru diakuisisi. Induk harus menilai wajar entitas anak yang baru diakuisisi. Ini untuk menentukan nilai aset dan liabilitas yang dimiliki, dan juga untuk menentukan besarnya goodwill. Yang ketiga, menggabungkan laporan keuangan entitas anak. Setelah nilai wajar ditentukan, ini harus digabungkan dengan laporan keuangan perusahaan induk. Hal ini meliputi penggabungan neraca, laba rugi, arus kas ke dalam laporan keuangan perusahaan induknya.
Menyesuaikan laporan keuangan induk ini meliputi aset, liabilitas, dan goodwill-nya. Yang kelima, menyusun laporan keuangan konsolidasi. Setelah ini digabungkan dan disesuaikan, barulah laporan keuangannya dapat disusun. Kemudian ada masalah pajak. Ini terkait dengan aspek pajak dalam pelaporan keuangan, terutama konsolidasian. Yang pertama, ada masalah pembuanan pajak penghasilan. Ini harus memperhitungkan pajak penghasilan yang terkait dengan penghasilan konsolidasi. Ini menghitung pendapatan dan biaya serta menggunakan tarif pajak yang berlaku untuk perusahaan yang terlibat. Ini dapat mengaruhi laba bersih juga. Kemudian kas, karena untuk bayar pajak perlu kas ya. Kalau di Indonesia sendiri itu ada beberapa tarif di bawah 4,8 miliar, kemudian 4,8 sampai 50 miliar, dan di atas 50 miliar. Omset setiap anak perusahaan pasti beragam, apalagi kalau sudah perusahaan konglomerasi. Anak perusahaannya pasti ada yang kena itu dari ketiga tarif itu. Kemudian yang kedua, penyesuaian pajak tangguhan. Ini terjadi ketika perusahaan membayar lebih sedikit pajak di masa sekarang karena menggunakan kerugian fiskal masa lalu atau manfaat pajak lainnya. Ini harus disesuaikan juga agar dapat mencerminkan kewajiban pajak penghasilan yang diharapkan di masa depan. Yang ketiga, penentuan tarif pajak penghasilan. Ini untuk yang konsolidasian itu bagaimana tarif pajaknya. Ini harus bertarif yang mencerminkan tarif yang berlaku untuk perusahaan yang terlibat dalam konsolidasi. Kemudian perbedaan antara pajak terhutang dan pajak yang dibayar. Pajak penghasilan terhutang dan pajak sebenarnya dibayar dalam konsolidasi. Ini harus diperhitungkan oleh perusahaan, terutama ketika perusahaan mengambil manfaat pajak atau membayar lebih banyak pajak. Kemudian pengaruh perubahan peraturan pajak. Setiap kali ada aturan berubah, maka tarif pajaknya bisa saja berubah atau perlakuan pajaknya bisa berubah. Ini harus diperhatikan oleh perusahaan konsolidasian maupun anak perusahaannya juga. Kemudian laba per saham konsolidasi. Ini rasio untuk mengukur profitabilitas perusahaan setelah proses konsolidasi dilakukan. Yang pertama, kita hitung laba bersih konsolidasi. Ini dengan menggabungkan semua laba bersih dari perusahaan induk dan anak perusahaan setelah proses konsolidasi dilakukan. Dalam proses konsolidasi, pengaruh saham yang dimiliki pemegang saham minoritas juga harus diperhitungkan. Yang kedua, hitung jumlah saham yang beredar. Ini adalah jumlah saham biasa dikeluarkan oleh perusahaan dan dipegang oleh pemegang saham pada saat tertentu. Kita harus menghitung jumlah saham yang beredar supaya tahu ya nanti laba per lembarnya berapa. Nah, ini ya kita bagi labanya dengan jumlah saham yang beredar. Itulah namanya laba per saham konsolidasi. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang masalah pelaporan konsolidasi tambahan. Semoga dapat dipahami dengan baik.